Halo guys, selamat datang kembali di Daily Vlog Nadeko. Hari ini kami akan mengunjungi salah satu ikon paling terkenal di Bali. Sebelum masuk ke area utama saja, kami sudah disambut oleh gapura yang sangat besar dan megah. Jujur saja, baru melihat pintu masuknya saja sudah membuat kami kagum. Ada yang tahu patung apa ini? Patung raksasa yang bisa terlihat dari berbagai sudut pulau Bali. Yap, ini adalah Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Patung yang menggambarkan Dewa Wisnu sedang menunggangi burung Garuda yang dalam kisah pewayangan dan kepercayaan Hindu dikenal sebagai simbol keberanian, kesetiaan, dan perlindungan. Yang membuat patung ini begitu istimewa adalah ukurannya yang sangat besar. Tinggi keseluruhan patung mencapai sekitar 121 meter dan menjadi salah satu patung tertinggi di dunia. Pembangunannya sendiri memakan waktu puluhan tahun sebelum akhirnya selesai dan dibuka untuk umum. Saat ini GWK tidak hanya menjadi ikon wisata Bali, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Setelah kami memarkir kendaraan, tersedia fasilitas shuttle bus internal gratis yang akan mengantar Anda dari area tempat parkir kendaraan menuju area loket atau plaza Bagawan, tempat pembelian tiket. Di dalam shuttle ternyata ada Bu Le dan Pak Le yang juga akan berkunjung ke GWK. Setelah tiba di Plaza Bagawan, kami menemukan sebuah patung yang menarik perhatian. Ada yang tahu siapa mereka? Patung ini adalah Bagawan Kahyapa bersama Dewi Winata dan Dewi Kadru. Ketiga tokoh inilah yang menjadi awal mula kisah Garuda Wisnu Kencana. Dewi Winata dikenal sebagai Ibu Garuda, sedangkan Dewi Kadru adalah Ibu Bangsa Naga. Menarik ya, ternyata ada cerita besar di balik patung ini. Setelah membeli tiket masuk, perjalanan kami di kawasan GWK masih berlanjut. Karena area GWK sangat luas, pengunjung tidak perlu berjalan kaki terlalu jauh. Di sini sudah disediakan kendaraan khusus antar jemput yang disebut bagi untuk mengantar pengunjung menuju area patung Garuda Wisnu Kencana. Kami pun segera naik ke dalam bagi. Lumayan ya, jadi tidak terlalu capek jalan kaki. Sambil menikmati perjalanan, kami bisa melihat suasana kawasan GWK yang tertata rapi dengan tebing-tebing batu kapur yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Perjalanannya memang tidak lama, namun semakin mendekati lokasi utama, patung Garuda Wisnu Kencana terlihat semakin besar dan semakin megah. Jujur saja, melihatnya dari dekat jauh berbeda dibandingkan melihatnya dari foto atau media sosial. Ukurannya benar-benar luar biasa. Tidak heran jika patung ini menjadi salah satu ikon wisata paling terkenal di Indonesia. Dan akhirnya kami pun tiba di area utama Garuda Wisnu Kencana. Saat pertama kali melihatnya dari bawah, kami langsung dibuat takjub. Rasanya seperti melihat sesuatu bangunan raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Halo kawan. Setelah puas berfoto-foto di depan patung Garuda Wisnu Kencana yang megah, kami memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi. Ternyata pengunjung juga bisa masuk ke dalam area patung GWK. Karena penasaran, kami pun ikut masuk untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya. Dan kebetulan saat kami berkunjung, sedang berlangsung pameran mini ogoh-ogoh. Wah, ini menarik sekali ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, ogoh-ogoh adalah karya seni khas Bali yang biasanya dibuat menjelang Hari Raya Nyepi. Bentuknya beragam, mulai dari tokoh pewayangan, makhluk mitologi, hingga sosok yang melambangkan sifat-sifat buruk manusia. Ogoh-ogoh kemudian diarak keliling sebelum Hari Raya Nyepi sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal negatif. Nah, yang kami lihat di sini adalah versi mini dari ogoh-ogoh tersebut. Meski ukurannya lebih kecil, detailnya benar-benar luar biasa. Mulai dari ekspresi wajah, ukiran, hingga warna-warna dibuat dengan sangat rapi. Jujur saja, saya sampai beberapa kali berhenti hanya untuk memperhatikan detail-detail kecilnya. Keren banget ternyata. Selain menjadi hiburan, pameran seperti ini juga membuat wisatawan bisa mengenal budaya Bali lebih dekat. Jadi bukan hanya menikmati pemandangan dan bangunan megah saja,
tetapi juga belajar tentang tradisi yang masih dijaga hingga sekarang. Kami pun berkeliling sambil melihat satu persatu karya yang dipamerkan, dan setiap ogoh-ogoh memiliki bentuk serta cerita yang berbeda-beda. Benar-benar pengalaman yang menarik. Setelah puas menikmati pameran ogoh-ogoh mini, saatnya melanjutkan petualangan lagi. Ayo teman-teman, kita naik bagi lagi nih, Karena kawasan GWK sangat luas, kendaraan ini sangat membantu pengunjung untuk berpindah dari satu area ke area lainnya. Kali ini kami dibawa menuju salah satu area pertunjukan seni yang ada di dalam kawasan GWK. Namun saat hampir tiba, kami sempat bingung. Ternyata setelah mendekat, sedang berlangsung pertunjukan seni dan budaya khas Bali. Wah, pas sekali timingnya. Salah satu yang paling menarik perhatian tentu saja tari kecak. Yang sangat terkenal itu, dengan iringan suara puluhan penari yang kompak dan gerakan yang khas, suasana pertunjukan terasa begitu meriah. Selain tari kecak, ada juga beberapa pertunjukan seni tradisional Bali lainnya yang tidak kalah menarik untuk disaksikan. Yang membuat suasana semakin hidup adalah banyaknya pengunjung yang datang hari itu. Mulai dari wisatawan lokal, wisatawan mancanegara, hingga rombongan anak-anak sekolah dan mahasiswa yang tampak sedang mengisi waktu liburan mereka. Tidak heran kalau area ini begitu ramai. Semua orang terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang sedang berlangsung. Menurut kami inilah salah satu yang membuat GWK berbeda. Bukan hanya menawarkan pemandangan dan bangunan megah, tapi juga memberikan kesempatan untuk mengenal budaya Bali secara langsung. Tak terasa waktu sudah sore. Setelah menikmati berbagai pertunjukan budaya, kami pun memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari ini. GWK bukan hanya tentang patung raksasa. Di sini kami juga bisa belajar sejarah, budaya, dan menikmati berbagai pertunjukan seni khas Bali. Rasanya satu hari masih belum cukup untuk menjelajahi semuanya. Kami pun kembali ke penginapan untuk beristirahat. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya bersama Daily Vlog Nadeko.